Baik ya, kita masuk ke materi pembelajaran. Ya, materi pertama di mata pelajaran IPA di kelas 8 adalah tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya. Seperti yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian ketahui dan insya Allah sudah paham ya, bahwa gerak itu merupakan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ya, untuk hewan dan manusia gerakannya nyata, artinya berpindah posisi dia di situ karena dilengkapi dengan sistem gerak seperti tulang dan otot. Bagaimana dengan tumbuhan? Sama, tumbuhan juga melakukan gerakan. Contoh kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti putri malu. Ya, itu kan juga gerakannya melawan Tuhan. Ya, nanti kita pelajari semua mulai gerak pada manusia, gerak pada tumbuhan. Nah, kita pelajari semua. Nah, tapi di sini konsep awal yang harus kalian pahami adalah pengertian gerak itu sendiri apa sih? Nah, itu harus kalian ketahui. Selain termasuk ciri-ciri daripada makhluk hidup, gerak itu apa? Oke, perhatikan video ini ya. Ini sebuah benda yang dilengkapi dengan roda bergerak dari titik A menuju titik B, kemudian kembali ke titik C dan kembali lagi ke A. Artinya dia akan melakukan perubahan tempat dari A ke B, B ke C, C ke A. Ya. Berarti ada perpindahan. Iya, ada perubahan atau perpindahan tempat atau posisi. Nah, ini konsep gerak yang sebenarnya, yaitu perubahan tempat atau perubahan posisi. Nah, misalnya kalian berangkat ke sekolah, dari rumah ke sekolah, entah jalan kaki, entah naik mobil, entah naik sepeda. Nah, tapi kalian melakukan suatu gerak, yaitu perpindahan posisi. Paham ya? Jadi gerak intinya adalah perpindahan posisi suatu benda. Ya. Nah, bandingkan dengan gambar di bawah ini. Ini kan gerak-gerak juga, tapi tetap di tempat. Kakinya saja atau tubuhnya saja yang bergerak, tapi tidak ada perpindahan. Berarti anak ini belum dikatakan melakukan suatu gerak. Ya, meskipun tubuhnya bergerak-gerak, ya, tapi belum dikatakan bergerak karena tidak melakukan perpindahan atau perubahan posisi. Paham ya? Ya, lanjut. Nah, ini intinya, bahwa suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Jadi intinya adalah kedudukan. Kedudukan itu apa sih? Posisi. Ya, posisinya berubah terhadap suatu titik acuan. Paham ya? Ya, insya Allah paham. Nah, seperti gambar ini, kamu amati ya. Amati. Nah, menurut kalian berdasarkan dari definisi gerak yang kita pelajari sebelumnya, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Dijawab ya. Ya. Kamu amati terus sih, nanti akan ada terus yang bergerak. Nah. Oke. Ya. Nah, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Hidup. Nah, paham ya? Oke. Berikutnya, nah, ada jenis-jenis gerak. Yang pertama, gerak berdasarkan keadaannya. Ada gerak yang sebenarnya dan ada gerak semu. Apa bedanya? Kalau gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan, artinya benar-benar bergerak. Contohnya saat kamu lari, saat kamu jalan, saat bersepeda, saat naik mobil melaju. Nah, itu kan benar-benar terjadi, berarti gerak
sebenarnya. Sedangkan kalau gerak semu apa? Yaitu gerak suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, jadi bendanya itu sebenarnya diam, tapi dilihat oleh orang lain atau pengamat seolah-olah bergerak. Ini contoh gerak sebenarnya ya. Nah, ini contoh gerak semu. Nah, pada saat kalian naik mobil, naik kereta api, naik bis, lihat tiang listrik di luar sana. Lihat pohon-pohon di luar sana. Seolah-olah bergerak enggak? Bergerak. Gerakannya berlawanan dengan kita yang naik kereta api atau naik bis. Padahal sebenarnya tidak bergerak. Tiang listrik maupun apa? Pohon tersebut ya, yang bergerak kita itu gerak semu, gerak benda yang sebenarnya diam tapi seolah-olah bergerak. Paham ya? Jadi gerak berdasarkan keadaannya dibagi menjadi dua, gerak sebenarnya dan gerak semu. Berikutnya, gerak menurut bentuknya atau lintasannya. Ya, ada gerak lurus, berarti lintasannya lurus. Ya seperti kita jalan di jalan raya, mobil melaju di jalan tol. Nah, itu kan lintasannya lurus. Gerak melingkar berarti lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya seperti apa? Betul, gerak jarum jam, gerak kipas angin, gerak roda. Nah, gerak parabola yaitu gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Ngerti parabola? Parabola itu setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Seperti contohnya pada saat bola ditendang. Nah, itu kan tendangannya akan membentuk setengah lingkaran. Kemudian gerak tidak beraturan berarti gerakannya macam-macam. Nah, ya, jadi berdasarkan lintasannya dibagi menjadi berapa? 4 ya, ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Ya, ini pelajaran yang kita pelajari hari ini. Ya, tugasnya adalah seperti ini. Tugasnya kalian kerjakan di buku tulis IPA, kemudian difoto dan dikirim ke WA saya. Ya, hal-hal yang ingin ditanyakan japri, jangan di grup. Paham ya? Ya. Kalau sudah paham, kalau belum paham nanti bisa ditanyakan ke WA saya. Kalau sudah paham, terima kasih. Saya akhiri pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.